Kalau saya akademisi, pengalaman empirik mungkin kurang, makanya saya bergabung di BPC Surabaya ini, saya dapat banyak insight dari teman-teman praktisi sehingga oh gini faktanya di luar, ini luar biasa. Pertama harus memang siap berkontribusi ke masyarakat, kemudian siap berbicara baik gitu. Jadi secara track record kita tidak pernah jadi netizen yang julid. Nah, seperti itu gitu Penting ya. apalagi langsung humas gitu ya. Selama kita semua ingin ingin bagaimana berkontribusi Indonesia bicara baik gitu ya. Mari kita sama-sama silahkan bisa gabung juga dengan kita di sini gitu ya Mas Fadli ya. Perhumas Goes to Campus ini kita teman-teman anggota dari BPC Surabaya datang memberi materi, memberi arahan biasanya sesuai tema yang dibutuhkan. Kadang ada yang tidak bertemakan kampus ilmu komunikasi ya, kita pernah datang ke yang jurusan ekonomi, kita datangnya ke sana ngomongin apa, ngomongin personal branding, gimana sih mereka kalau udah lulus itu butuh nggak sih ilmu komunikasi, tetap butuh ternyata. Menarik banget sebetulnya kalau teman-teman atau siapapun ya yang kebetulan hari ini nonton podcast ini gitu ya, bisa gabung gitu ya. Di WPRF ini kita nggak sekedar bertukar ide dan pemikiran gitu ya, kita juga akan dapat namanya jejaring. Halo Tribuner, selamat datang di kanal YouTube Tribun Jatim Network di acara podcast Cakap Sana Cakap Sini. Hari ini saya, Dava, yang akan menjadi host nih di acara podcast Cakap Sana Cakap Sini. Tribuners, sekarang kita telah dihadapi dengan era konvergensi media dan Society 5.0. Tentunya perkembangan zaman ini juga menentukan arah pekerjaan ya, dan salah satu pekerjaan yang paling kompleks yang mix and match antara pekerjaan jurnalistik, administrasi dan juga marketing communication adalah pekerjaan sebagai seorang humas. Nah, di hari ini teman-teman Tribuners, saya sudah bersama Mas Mbak atau Bapak Ibu nih, kakak-kakak ya, enaknya kakak-kakak. Oke, yang sangat keren-keren yang terhimpun dalam suatu organisasi atau komunitas profesional ya terkait kehumasan, yaitu Perhumas Surabaya Raya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih kakak-kakak, namanya dan institusinya dari mana? Mungkin dari sebelah kanan saya. Ya. Siap. Baik, salam kenal, nama saya Andri Suryandari. Saya di Perhumas Surabaya Raya ini sebagai sekretaris gitu ya. Kalau asal institusi sih saya dari institusi pendidikan. Saya dari PENS. Dari PENS. Yeah. Oke, Kak Andri dari PENS sebagai sekretarisnya Perhumas Surabaya. Boleh mungkin yang paling ganteng, kakak yang paling ganteng. Kamu juga ganteng loh. Terima kasih. Silakan Kak, diperkenalkan dirinya. Terima kasih Dava. Halo, salam kenal. Saya Fadli. Kebetulan di BPC Perhumas Surabaya Raya menjadi wakil ketua, dan sehari-hari institusi saya sebagai akademisi di Ubara Surabaya. Oke, Gitu, Dava. terima kasih Kak Fadli yang ganteng dan juga ternyata wakil ketua dari Perhumas. Oke, yang terakhir kakak yang cantik ini mungkin kayaknya yang paling bersinar ya hari ini, boleh diperkenalkan Kak. Aduh, terima kasih Dava. Halo Tribuners. Nah, ini saya merupakan salah satu anggota dari Perhumas Surabaya Raya. Saya dari jalur praktisi gitu. Jadi kalau mau jadi anggota Perhumas nggak harus sarjana komunikasi, Akademisi juga atau nggak gitu harus ya. jadi dosen akademisi gitu ya. Saya dari jalur praktisi. Jalur praktisi. Betul, saya oke. Afina Tiarina. Nah, selamat bergabung buat yang baru join ya di podcast Cakap Sana Cakap Sini. Kita happy banget loh diundang Mas Dava ya. Thank you. Luar biasa nih. Bener, baru Tribuners pertama juga kesini. pasti happy nih kedatangan kakak-kakak yang sangat keren hari ini. Nah, tapi jadi di Perhumas ini suatu perhimpunan seperti itu, komunitas atau perhimpunan profesional nih, boleh dijelaskan mungkin nih dari kakak-kakak sekalian. Oke. Fadli mungkin ya. Ya. Jadi gini Dava, kita ini himpunan dari para praktisi maupun akademisi sebetulnya. Kebetulan di BPC Surabaya itu
banyak juga dari kampus, dari praktisi, baik itu perusahaan swasta maupun dari pemerintah. Jadi perkembangan dunia public relation itu kan cukup pesat ya, sehingga kita menggabungkan antara bagaimana kita mengkolaborasikan antara corporate public relation maupun marketing public relation. Nah, di BPC Surabaya Raya komplit kayaknya. Jadi teman-teman di luar sana yang mau bergabung, ini wadah yang luar biasa. Kalau saya akademisi, pengalaman empirik mungkin kurang, makanya saya bergabung di BPC Surabaya ini, saya dapat banyak insight dari teman-teman praktisi sehingga oh gini faktanya di luar, ini luar biasa. Kira-kira begitu ya. Jadinya bisa sharing juga ya ke teman-teman yang fokus ke bidang akademik. Mungkin dari Mbak Afi sendiri nih yang dari praktisi, apakah ada pengalaman-pengalaman selama di BPC Perhumas Surabaya? Jadi BPC Perhumas itu kebetulan sudah memasuki tahun keberapa? Ke-6 ya? Ke-6. Jadi waktu bergabung itu memang di Surabaya karena belum ada perhimpunan lain, tapi di perhimpunan yang Perhumas Surabaya Raya ini saya merasa lebih diterima ya, karena lebih open, lebih orang-orangnya tuh lebih asik buat diajak sharing. Jadi nggak cuman harus bekerja di sini, harus punya pengalaman sekian gitu enggak, tapi kita benar-benar ngelihat gimana sih, mau nggak berkontribusi sesuai nggak sama yang ditentukan sama Perhumas, karena ada ketentuannya nih, kita join itu. Jadi pertama harus memang siap berkontribusi ke masyarakat, kemudian siap berbicara baik gitu. Jadi secara track record kita tidak pernah jadi netizen yang julid, seperti itu gitu ya. Apalagi jadi, langsung humas gitu ya. Gitu, jadi ternyata belajarnya itu nggak harus di bangku kuliah loh, di Perhumas ini bisa jadi tempat belajar dan berkembang seperti itu. Jadi tempat sharing knowledge-nya juga ya. Mungkin untuk pengalamannya Bu Andri sendiri, bagaimana nih untuk pengalaman di BPC Perhumas Surabaya? Kalau saya sih hampir sama ya dengan yang dari praktisi dan dari akademisi, karena saya sendiri sebetulnya partly akademisi, partly praktisi gitu ya. Jadi sebetulnya memang senang juga sih bisa bergabung dengan teman-teman yang secara dalam asosiasi kita bergerak dalam wadah yang sama dengan environment yang sama untuk mengembangkan bagaimana sih kita bicara baik begitu ya. Sementara yang kita tahu saat ini banyak sekali praktisi itu butuh juga sentuhan-sentuhan komunikasi, skill komunikasi ya. Dan ke depan mungkin buat yang pengen gabung gitu ya, kita di sini tidak membatasi sih harus praktisi, harus akademisi gitu ya. So selama kita semua ingin ingin bagaimana berkontribusi Indonesia bicara baik gitu ya. Mari kita sama-sama, silahkan bisa gabung juga dengan kita di sini gitu ya Mas Fadli ya. Mungkin yang bisa saya highlight ternyata apakah harus ada background komunikasi atau background kehumasan sebelum join ke komunitas atau perhimpunan ini nih Bapak Ibu. Kakak-kakak ya tadi ya sepakatnya. Sorry. Iya masih muda ya. Oke, mungkin boleh dijawab oleh Pak Fadli. Siapa nih? Kak Fadli. Sebetulnya memang latar belakang kita memang lebih banyak kalangan praktisi atau kalangan yang memang memiliki background kehumasan, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain yang ingin bergabung tapi ingin juga memperdalam public relation, kita sangat terbuka ya Kak Andri ya. Jadi seperti Kak Afi ini seorang pengusaha, beliau ini juga ingin bagaimana usahanya juga banyak dikenal orang lain dan kita menjalin jejaring. Nah di sini itu tempat yang kira-kira yang strategis lah. Strategis ya, berarti bisa juga jejaringnya dapat ya, karena PR atau kehumasan itu kompleks ya ternyata ada sentuhan marketing communication-nya, ada jurnalistiknya dan juga ada administratifnya. Nah, tadi saya sempat mendengar dari Kak Andri terkait Indonesia Bicara Baik. Nah, mungkin bisa saya kepo tuh kayak Indonesia Bicara Baik ini apakah moto kah ataukah apa sih sebetulnya makna dari Indonesia Bicara Baik ini? Siapa nih mau jelasin? Mbak Afi? Andri aja. Silakan ke Kak Andri. Jadi Perhumas
Surabaya Raya itu sebetulnya bagian dari Perhumas Indonesia. Jadi Perhumas Indonesia ini sebuah perhimpunan hubungan masyarakat yang nasional ya, pusatnya di Jakarta gitu ya. Salah satunya adalah kita mengangkat yang namanya Indonesia Bicara Baik. Apa sih Indonesia Bicara Baik? Indonesia Bicara Baik itu adalah bagaimana kita bisa menjadi PR untuk negara kita sendiri, untuk Indonesia seperti itu. Dengan cara apa? Dengan bicara baik. Bicara baik itu bagaimana sih? Ya yang simpel-simpel sih gitu ya. Salah satunya adalah ketika kita menyampaikan atau kita mengkampanyekan tentang bagaimana baiknya Indonesia gitu ya. Lalu yang kedua dengan cara apa lagi? Dengan cara bagaimana sih belajar untuk menyampaikan ide-ide gagasan baik itu yang berhubungan dengan bidang-bidang komunikasi maupun bidang-bidang kehumasan atau bahkan bidang-bidang yang lain gitu ya, dengan cara yang baik seperti itu. Jadi Indonesia Bicara Baik ini maknanya sangat luas begitu. Mungkin ini juga menepis dari isu netizen Indonesia ini sangat sangat kayak kejam gitu ya, pedas gitu ketika berkomentar di survei yang Microsoft tahun 2020 atau 2021 lalu. Indonesia peringkat 1 ternyata netizennya paling ganas julid, gitu ya, paling julid. Ya, makanya kita butuh Indonesia Bicara Baik agar kita sebagai PR negara kita sendiri. Iya, betul. Gitu ya. Nah, tadi sudah disinggung juga terkait Indonesia Bicara Baik, dan juga ternyata Perhumas Surabaya ini BPC-nya adalah BPC terpusat ya dari Perhumas Indonesia. Nah, mungkin saya kepo nih kakak-kakak semua nih terkait program-program dari BPC Perhumas Surabaya Raya ini tuh apa sih, ngapain aja sih di Perhumas ini? Ini waktunya berapa jam buat saya? Panjang ya, banyak nih. Mungkin lada singkat aja. Bisa berseri soalnya kalau ngomongin program gitu ya. Jadi kalau secara tahunan kita tuh punya yang namanya anniversary. Anniversary itu ngapain sih? Itu puncaknya. Nah, sebelum ke anniversary kita ada rangkaian ke belakang ya. Jadi saya tarik mundur, yang paling besarnya adalah anniversary. Nah, ke belakangnya kita ngapain aja? Yang paling kecil-kecil kita ngadakan sharing session. Sharing sessionnya dengan grup-grup kecil. Biasanya nih kalau kita kan isinya nih pelaku semua ya. Bu Andri di kantornya ini ada begini, diundang nih Perhumas gitu. Kayak ada namanya Pak Peri juga kalau ada acara di kantornya diundang nih Perhumas, karena namanya perkembangan informasi dan juga kebutuhan informasi itu kadang tidak hanya di bidang itu. Kita bisa dapat insight dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita bisa datang ke acara masing-masing anggota pertama. Kedua, kita juga ada program yang ke eksternal nih. Jadi kalau dari Perhumas sendiri biasanya di Ramadan tuh paling rutin kita adain kegiatan sosial di bulan Ramadan. Buka bersama gitu-gitu ya mungkin ya. Kemudian ke mahasiswa, karena sebelum jadi Perhumas yang BPC kita juga ada di bawahnya namanya Perhumas Muda, di mana kita juga bersinergi di dalamnya ke teman-teman yang masih kuliah, masih berstatus mahasiswa, kita membekali. Biasanya namanya Ghost to Campus. Perhumas Ghost to Campus ini kita teman-teman anggota dari BPC Surabaya datang memberi materi, memberi arahan biasanya sesuai tema yang dibutuhkan. Kadang ada yang tidak bertemakan kampus ilmu komunikasi ya, kita pernah datang ke yang jurusan ekonomi, kita datangnya ke sana ngomongin apa? Ngomongin personal branding. Gimana sih mereka kalau udah lulus itu butuh nggak sih ilmu komunikasi? Tetap butuh ternyata gitu. Betul. Apalagi sosial media masif ya, bisa jadi screening HR tuh buat teman-teman nih seperti yang itu. Dengar, boleh dilanjut. Betul. Jadi itu separuh dari program kita ya. Jadi kalau mau tahu detail kepoin aja di Instagramnya kita ya. Gitu ada Instagram ya ternyata. Ada beberapa channel nih. Ada cari Perhumas Surabaya Raya itu ada. @Perhumas Surabaya Raya. Informasinya detail ya di situ ya. Kalau akunnya @Perhumas SBY, ada S @Perhumas SBY. Itu sih. Menarik ya Tribuners terkait program-program kerja dari BPC Perhumas Surabaya Raya ini, dan yang aku highlight nih ternyata ada juga komunitas di bawahnya, ada Perhumas Muda Surabaya Raya, betul. Dan itu ternyata banyak ya sharing-sharing dilakukan di situ oleh BPC seperti itu. Betul sekali, Dava. Dan kira-kira apakah ada event atau program yang terdekat nih dari BPC Perhumas Surabaya?
terbesar dan kayaknya kita harus terpusat ke terbesar. ke nasional ya. Ke nasional. Ini ya sebenarnya Bu ya. Oh, internasional. Kebetulan Indonesia jadi tuan rumahnya. Bu Andri bisa cerita nih. Oke, boleh nih Bu Andri, silakan. Kak Andri. Iya, Kak Andri. Kita Kakak, sepakat ibu, Kak Andri. emak Iya. gitu ya. Ke Andri aja. Boleh, silakan Kak Iya. Andri. Boleh. Jadi kalau dilihat sih sejarahnya sebetulnya dari tahun ke tahun kita tuh ngadakan yang namanya Konvensi Nasional Hubungan Masyarakat Indonesia. Jadi namanya tuh KNH gitu ya. Di KNH itu kita ngapain aja? Di KNH itu ada kegiatan salah satunya adalah bertukar ide dan pemikiran tentang bagaimana perkembangan kehumasan atau ke-PR-an gitu ya. Baik di daerah maupun dalam skala nasional gitu. Itu kenapa tadi katanya Mbak Afi bilang acaranya gede nasional gitu ya. Nah, kebetulan tahun ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk kegiatan World Public Relation apa ya namanya? Aku lupa. Forum. 2024 betul. Sorry, WPRF singkatannya. Saya lebih hafal singkatannya daripada kepanjangannya. Karena kece ya. Oh ya, karena gini, menarik banget sebetulnya kalau teman-teman atau siapapun ya yang kebetulan hari ini nonton podcast ini gitu ya, bisa gabung gitu ya. Di WPRF ini kita nggak sekedar bertukar ide dan pemikiran gitu ya, kita juga akan dapat namanya jejaring. Itu yang penting ya. Mahal banget. Yang penting itu. Apalagi Itu internasional. mahal banget ya, karena ini internasional dan sudah bisa dipastikan yang akan hadir nanti selain dari beberapa negara seperti Eropa, Amerika begitu ya, dan di Asia. Dari Indonesia sendiri perhumas BPC yang ada di Indonesia kurang lebih ada sekitar 18 ya. Di Indonesia akan hadir juga ikut meramaikan gitu. Dan ini akan menjadi forum diskusi dan forum untuk menelurkan apa tuh ide besar ya, tentang tren kehumasan ke depan. Kehumasan ke depan gitu. ya. Mungkin apakah dibantu AI, pengembangan teknologi kan banyak betul. ya. Ada beberapa section sih sebetulnya. Ada mulai dari akan ada kegiatan yang sifatnya itu simposium gitu ya. Jadi kegiatannya tuh seperti skala simposium, jadi diskusi gitu ya, untuk tema-tema tertentu yang menarik. Ada juga kegiatannya tuh beragam ya Mas Fadli ya. Ada juga yang ini ada tour juga, ada lombanya juga. Ada lombanya juga. Dan itu melibatkan perumas muda. Gitu. Jadi memang bersinergi semua nih ya di acara WPRF ini. Betul, melibatkan mereka untuk ya sambil sebagai lab juga sih. Mereka kan juga perlu juga ya belajar untuk bagaimana sih kalau eventnya itu di level nasional, internasional gitu. Dan satu lagi Kak Andri. Ya betul. Itu teman-teman Perumas Muda Surabaya terlibat di kepanitiaan loh. Luar biasa. Mereka akan terlibat secara penuh di Bali nanti tanggal berapa kan? Iya, tanggal berapa nih kira-kira? Acaranya di tanggal 19 sampai 22 November. Ya, 19 22 November. sampai ini masih 22 cukup nih November. waktunya nih, masih Bisa lah ya bulan November. beberapa bulan ya. Nabung dulu mungkin ya. Nabung dan yang lebih Sambil penting itu jalan-jalan. yang lebih penting itu kita benar-benar ngekat karena kan di November itu saya yakin sih kan akhir tahun biasanya kegiatan tuh padat-padatnya gitu ya. Justru karena kita infokan di awal gitu ya, jadi bisa nih diagendakan di awal ini untuk saya harus datang nih ke acara WPRF di 19 sampai 22. Mumpung di Indonesia. Nah, kalau betul. WPRF-nya ternyata di luar negeri kita harus berbiaya. Biayanya bisa Lebih double ya. Jadi sering diundi gitu ya. Tempatnya mumpung di Indonesia nih Tribuners nih jangan Iya, lupa. betul. Oke, jadi WPRF ini sebagai suatu forum kehumasan ya, gak hanya skala nasional tapi internasional yang akan diadakan tanggal 19 sampai 22 November di Bali. Oke, seperti itu nih Tribuners, jangan lupa tuh catat tanggalnya kalau misalnya Tribuners tertarik untuk mengikuti ajang WPRF ini. Kapan lagi nih punya jaringan relasi yang kuat juga ditambah healing sekalian ya di Bali ya. Itu ya yang paling penting ya. Kalian gitu ya. Kan menjadi PR negara sendiri. Oh iya betul dong. Itu nanti seluruh media di dunia akan menyorot kegiatan itu dan wah
Sudah bisa dipastikan akan ada beberapa media yang tune in dan akan menyiarkan beberapa sesi gitu ya di kegiatan tersebut. Karena kegiatan ini juga sifatnya internasional gitu, yang terlibat juga banyak, jadi negara-negara yang lain terlibat juga banyak gitu ya. Maka itu teman-teman dari BPC Bali yang saat ini bertindak sebagai Tuan rumah panitia ya, ya. nah, akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari hotel, akomodasi dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman karena ini masih jauh gitu ya, bisa di save untuk tiket, Iya, tiket ya. hotel. Nah ini karena isu yang beredar karena ini WPRF ini melibatkan beberapa negara dan tentunya partisipan dari luar juga banyak gitu ya. Bisa dipastikan beberapa daerah akan penginapan ya terutama Full ya, itu tokonya akan full udah ya. mulai ada okupannya mulai meningkat Iya, gitu ya. Nah, betul. gitu. Pas Jadi akhir tahun juga. betul ya. akhir tahun juga gitu. Oke, kalau misalnya ada Tribuners nih kakak-kakak yang ingin ngepo lebih lanjut gitu ya, lebih dalam, bisa dicari di mana sih informasi terkait WPRF-nya? Gitu. Terkait WPRF sendiri, kalau teman-teman punya Instagram boleh klik di @perhumas_Indonesia, itu udah ada banyak banget linknya. Jadi mau ikut yang lomba jurnalisnya kah, mau ikut sesi seminar yang tanggal berapa, yang tema apa, tuh sudah ada detailnya. Tinggal diklik di bio-nya @perhumas_Indonesia. Di Instagramnya @perhumas_Indonesia. Jadi ini WPRF ini rangkaian acaranya banyak sekali Tribuners ya. Ada lomba, ada seminar dan juga panel-panel diskusi lain gitu. Atau bisa juga ini dikepoin di websitenya WPRF. Oh, ada websitenya juga. Ada ya. Mungkin Di bisa WPRF langsung. nanti diklik aja WPRF nanti pasti Oke. akan sudah banyak sekali Oke, gitu. postingan-postingan juga, Nah. informasi gitu di situ. Oke, nah berhubung kita sudah kepo-kepo nih sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik dan juga keren dari BPC Perhumas Surabaya Raya, tapi kita sayangnya kendalanya di waktu Tribuners. Nah, waktunya singkat, padat, tapi insya Allah ya jelas ya apa yang tersampaikan terkait BPC Perhumas Surabaya Raya itu apa, lalu program-programnya seperti apa, dan juga yang perlu di-highlight sama Tribuners semua adalah WPRF. Catat tanggal pentingnya teman-teman. Oke, mungkin saya akan memberikan closing statement nih kepada masing-masing kakak-kakak yang ada di sini mungkin ya. Apaan ya Dav kira-kira ya? Apa ya? Oke. Siapa dulu nih, mungkin yang paling ganteng dulu kali ya. Boleh. Kak Fadli silakan Kak Fadli. Kalau saya sih Perhumas itu adalah wadah untuk jejaring dan untuk tumbuh bersama. Saya kira itu. Oke, wadah untuk berjejaring dan bertumbuh bersama. Oke, itu sangat mindful sekali ya. Mungkin untuk Kak Afi silakan, apa sih yang ingin disampaikan ke Tribuners nih sekarang yang lagi nonton? Oke, jadi Tribuners kalaupun mungkin belum bergabung atau belum kepikiran mau bergabung di Perhumas Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting ilmu yang dibagikan di Perhumas Indonesia semoga bisa bermanfaat. Jadi tujuan goal atau visi misi kita adalah bikin orang Indonesia ini paham gimana berkomunikasi yang baik, bermanfaat, dan tentunya membawa kebaikan buat semuanya. Oke, last but not least dari Kak Andri sendiri nih. Saya gimana penutupan nih? ini ya. Penutupan, paling penutup. Saya penutupan, jadi saya karena penutupan gitu ya. Jadi ayo bergabung di Perhumas Surabaya Raya. Meskipun nggak di Surabaya ya, karena ini ada rayanya gitu ya. Kita kan bisa juga nih teman-teman yang di Gresik, di Sidoarjo, Di Mojokerto. dan sekitarnya, monggo silahkan. Kami dengan sangat terbuka sekali. Seneng banget sih bisa diundang juga, seneng banget bisa berbagi juga begitu ya. Karena esensinya itu kan seperti esensinya Indonesia bicara baik ya. Maka hari ini kami berupaya untuk berbicara baik. Minimal kalau teman-teman bisa gabung di situ, kita bisa belajar bagaimana berbicara yang baik. Oke, wow. Itu. Keren. Tetap ya teman-teman Tribuners, tetap berbicara baik gitu. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak BPC Perhumas Surabaya Raya Terima kasih yang juga. sangat Sama. mindful Tribun lagi ya Network. sharing-sharingnya. Ya, Gitu. Dava, Justru Tribun kita yang Network, terima thank you kasih banget. ya. Iya, Iya ya? benar banget. Kalau Kita bisa diundang di Terus, Tribun Tribun News ya, Tribun News. News. Oke, mungkin saya mau ini ya closing juga nih.
Terima kasih juga untuk Tribuners yang menonton podcast Cakap Sana Cakap Sini. Daripada kesana kesini, mending nonton podcast Cakap Sana Cakap Sini. Sampai jumpa.